Sikap yang salah. Jackson, aku ingin bicara. Ucap Leona ketika dia melihat Jackson yang baru saja keluar dari ruang pemeriksaan. Ada apa, Nyonya? Dengan sedikit berdebar, Jackson berjalan mendekat ke arah ibunya Gabrieli. Entah kenapa perasaannya terasa tidak enak. Raut serius di wajah wanita mengerikan ini sepertinya tidak menandakan hal yang baik. Dan Jackson langsung terpikir ke arah adiknya. Apa benar Elia sudah bersedia untuk melakukan operasi? Iya, Nyonya. Berkat Nona Lucy, sekarang Elia sudah tidak menolak lagi untuk melakukan operasi ginjal. Ada apa, Nyonya? Sepertinya ada hal penting yang ingin Nyonya sampaikan kepada saya. Jawab Jackson menyelidiki. Leona mengangguk, dia kemudian menyampaikan apa yang sedang dipikirkannya. Sambil berbicara, Leona terus memperhatikan ekspresi di wajah Jackson. Dia tahu dokter ini sedang menahan amarah terlihat jelas karena kedua tangannya terus terkepal. Tanpa berkata apa-apa, Jackson langsung pergi dari sana begitu ibunya Gabrieli selesai bicara. Wajahnya merah padam, dia berjalan dengan sangat cepat menuju ruangan adiknya. Brak, Gabrieli yang sedang bercanda dengan Elia langsung menatap tajam ke arah Jackson yang membuka pintu ruangan dengan sangat kuat. Belum sempat dia bicara, Jackson sudah lebih dulu meringsik masuk ke dalam pelukan istrinya. Ingin marah tapi Gabrieli urungkan karena Elia menggelengkan kepala tanda kalau dirinya tidak boleh mengganggunya dulu. Gabrieli dengan kesal menahan emosinya, dia kemudian melihat ke arah lain. Dokter, ada apa? Apa ada yang mencuri sarapanmu? Tanya Elia bercanda. Jackson tergelak, pikirannya sedang campur aduk, malah sang adik menuduhnya kehilangan sarapan. Sungguh sangat miris. Aku sedang tidak ingin bercanda, Elia. Aku pun. Lalu yang barusan itu apa? Tanya Jackson seraya mengurai pelukannya. Elia terkekeh, dia kemudian menutupi kakinya yang semakin membengkak dengan selimut. Dokter, sepertinya semua lemak yang aku makan diserap habis oleh kakiku. Sekarang kakiku tidak jenjang lagi. Dia kelebihan muatan. Ucap Elia mengalihkan pemikiran Dr. Jackson yang mulai terlihat sedih saat melihat kondisi kakinya. Benarkah? Kalau begitu kita harus secepatnya melakukan sedot lemak, jika tidak nanti kakimu bisa mengalami obesitas. Sahut Jackson ikut masuk dalam kekonyolan adiknya. Gabrieli terbengang mendengar pembicaraan absurd antara Jackson dengan istrinya. Dia sungguh tidak paham kenapa dua orang ini masih bisa mencandai sesuatu yang terlihat mengerikan di matanya. Sungguh semakin lama sikap Jackson malah semakin mirip dengan sikap Elia. Dokter, apa kau sudah mulai mendekati Kayo? Kau kan sudah berjanji padaku kemarin? Tanya Elia setengah merengek. Kayo menolakku, Elia. Dia bilang pria sepertiku tidak cocok untuknya. Jawab Jackson. Masa sih? Elia tak percaya. Dia kemudian mencolek pinggang suaminya. Kak Iel, Kayo belum mempunyai kekasih bukan? Kenapa dia menolak? Pria setampan Dr. Jackson ya? Atau jangan-jangan Kayo menderita katarak muda? Makanya dia tidak bisa melihat wajah Dr. Jackson dengan baik. Bagaimana pendapat Kak Iel tentang masalah ini? Ingin rasanya Gabrieli mengamuk saat Elia menyebut pria lain tampan di hadapannya. Gabrieli kemudian menatap tajam ke arah Jackson yang terlihat acuh meskipun dia tahu kalau Gabrieli sedang cemburu. Dasar dokter sialan. Awas saja kau Jackson, aku pasti akan membuat perhitungan denganmu karena kau sudah membuat Elia memujimu di hadapanku. Dasar dokter tengik, tunggu saja tanggal mainnya. Kak Iel, kenapa malah melotot seperti sedang melihat hantu sih? Aku itu sedang bertanya padamu, Kak. Ayo jawab. Desak Elia. Yang mana yang harus aku jawab, Tanya Gabrieli sembari mengusap pipi istrinya dengan sayang. Itu tadi, kata Dr. Jackson, Kayo menolaknya. Kayo tidak sedang memiliki kekasih kan, Kak? Gabrieli mengangguk, dia kemudian menepis tangan Jackson yang hendak meraih tangan istrinya. Cari istri sendiri. Lebih enak istri orang. Seloroh Jackson dengan sengaja. Yap. Cak, tidak perlu saya buat ini juga, Gap. Aku hanya bercanda saja. Hati-hati kalau bicara. Kesal Gabrieli sambil menatap sinis ke arah Jackson. Kau saja yang mudah cemburu. Pakai menuduh orang segala. Diam kau. Elia berdecak melihat pertengkaran antara suaminya dan Dr. Jackson. Kadar cemburu di diri suaminya makin hari semakin bertambah. Elia sampai bingung sendiri melihatnya. Kalian ini seperti anjing dan kucing saja, selalu saja bertengkar. Dia anjingnya sayang, sahut Gabrieli sambil menunjuk wajah Jackson. Jackson diam saja, dia tak tertarik meladeni kegilaan Gabrieli yang sudah overdosis setelah menelan pil cemburu. Jackson kemudian terkenang dengan pembicaranya dengan Nyonya Leona. Seketika dadanya terasa sangat sesak. Tadi entah kenapa ibunya Gabrieli memintanya untuk mengundurkan diri sebagai calon pendonor ginjal untuk Elia. Ibunya Gabrieli bilang kalau ada orang lain yang siap untuk menjadi pendonornya. Jackson tentu saja tak terima karena ini adalah kesempatannya untuk membalas pengorbanan Joer di masa lalu. Dr. Jackson, ada apa? Apa ada masalah? Tanya Elia yang menyadari ada raut yang tak beres pada diri Dr. Jackson.
Tidak ada apa-apa, Elia. Aku hanya sedang berpikir kenapa Kayo menolakku. Padahal, aku sudah menyampaikannya dengan baik kalau aku ingin menikahinya. Jawab Jackson berkilah. Elia sangat tahu kalau Dr. Jackson sedang menutupi sesuatu yang berhubungan dengannya. Dengan satu tangan digenggam oleh suaminya, Elia kemudian menggenggam tangan Dr. Jackson dengan maksud memberinya ketenangan. Ikatan antara mereka berdua cukup kuat, jadi Elia bisa merasakan kalau dokter ini sedang gelisah karena sesuatu. Dokter, jangan sedih. Nanti aku akan membantumu membujuk Kayo. Kak Il juga, kami akan sama-sama menghasut Kayo agar bersedia menikah denganmu. Jangan khawatir, oke? Gabrieli menelan ludah. Dia sedikit janggal dengan kata-kata Elia yang menyebut ingin menghasut Kayo agar mau menjadi istrinya Jackson. Menghasut, gengs, bukan membujuk. Tidak usah, Elia. Kau sedang sakit. Lebih baik kau gunakan waktumu untuk istirahat saja. Masalah Kayo biar nanti aku saja yang mengurusnya. Aku pastikan padamu kalau kami berdua pasti menikah, aku janji. Sahut Jackson sungguh-sungguh. Biarlah dia bersama Kayo meskipun tak ingin. Semuanya Jackson lakukan hanya demi membuat adiknya merasa bahagia. Perasaannya tidak penting, dia tidak peduli bahkan pada perasaan Kayo sekalipun. Jackson egois, dia tahu itu. Kalau kau menikahi sepupuku hanya untuk melukainya saja, maka lebih baik kau urungkan saja niatmu itu, Jackson. Aku tahu kau ingin membahagiakan Elia, tapi tidak begini juga caranya. Kayo itu gadis baik-baik, dia berhak mendapatkan suami yang mencintainya. Bajingan sepertimu tidak akan aku biarkan menjadi bagian dari keluarga kami. Ingat itu. Tegur Gabrieli dengan tegas saat dia mendengar isi pikiran Jackson. Mata Jackson terbelalak, dia tidak menyangka kalau Gabrieli bisa dengan mudah membaca apa yang sedang dia pikirkan. Kau salah, Gab, aku tidak bermaksud seperti itu. Ucap Jackson berusaha menutupi niat jahatnya pada Kayo. Tidak bermaksud bagaimana, ha? Aku tahu kalau hatimu itu tidak pernah tertarik pada wanita manapun. Jadi kau jangan menutupinya hanya demi agar dirimu bisa mendapatkan sepupuku. Teriak Gabrieli semakin emosi. Dia lalu menatap Elia dengan sangat tajam. Dan kau, Elia, apa kau tega mengirimkan Kayo pada pria yang tidak menginginkannya? Kau tidak boleh egois hanya karena sedang sakit. Elia, Kayo itu sepupuku. Aku tidak rela membiarkannya terluka gara-gara keinginanmu itu. Tes. Aku tidak mengirimnya pada pria yang salah, Kak. Ucap Elia lirih sambil menangis. Dia begitu kaget saat dibentak oleh suaminya. Aku melihat Kayo dan Dr. Jackson duduk di pelaminan yang sangat indah. Mereka menikah dan hidup bahagia. Aku tidak jahat, aku tidak egois. Gabrieli tertegun begitu melihat cairan bening membasahi wajah Elia. Seketika dia langsung tersadar akan kesalahannya. Astaga Gabrieli, apa yang kau lakukan pada istrimu? Kamu membentaknya dan menuduhnya tanpa alasan. Lihat sekarang, Elia menangis. Kau sudah menyakitinya. Gabrieli bodoh. Saat Gabrieli ingin meminta maaf pada Elia, tiba-tiba saja ada yang menarik bahunya hingga berputar ke belakang kemudian, plak. Seumur hidup ayah, belum pernah sekalipun ayah membentak ibumu maupun nenekmu. Gabrieli, tapi apa sekarang, ha? Kau bajingan, nak. Ayah kecewa padamu. Teriak Greg murka. Ibu membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, Gabrieli. Berharap kau akan melakukan hal yang sama kepada istri dan anak-anakmu nanti. Tapi kali ini kau sudah sangat keterlaluan. Ibu malu mempunyai anak yang memiliki sikap kasar sepertimu. Ibu kecewa, Gabrieli. Ibu Leona sakit hati melihat kelakuan putranya. Gabrieli hanya bisa tertunduk lesu sekarang. Dia menyesal karena sudah hilang kendali pada Elia. Harusnya tadi itu dia tidak langsung membentak Elia. Dia bisa membicarakan hal itu dengan kepala dingin. Tapi sekarang nasi sudah menjadi bubur. Kedua orang tuanya sudah terlanjur kecewa dan istrinya sudah terlanjur terluka. Dia benar-benar sangat bodoh.